From now you'll share all your joys, through hardship support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para hadirin yang berbahagia, yang kami cintai, untuk acara selanjutnya yaitu walimatul imtihan. Sebagaimana isi dari walimatul imtihan ini adalah sebagai uji daripada santri putra Miftahul Huda. Dalam hal ini akan ada dua sesi. Sesi pertama yaitu pembacaan kitab kuning sebagaimana yang biasa dikaji di pondok salaf. Yang kedua adalah hafalan sesuai tingkatan masing-masing dari kitab Awamil, Jurumiyah, Inditi, dan Alfiyah. Untuk itu selamat menyaksikan untuk orang tua murid. Sekali lagi sebelum kami panggil satu persatu, beri tepuk tangan untuk anak-anak kita semua. Jangan lupa sawerannya siap. Yang pertama, saya panggil atas nama Pasha bin Bapak Haji Udin akan membacakan kitab Safinatun Najah. Waktu dan tempat dipersilakan. Adinda Fasha akan membacakan Faslun Furudul Wudhu'i, dan pembacaan kitab ini sesuai standar sebagaimana yang dilombakan dalam tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku sawiji pasal. Ini satu pasal. Furudul wudu'i sitatun, utawi pirang-pirang fardu wudu iku 6. Adapun fardu wudu ada 6. Al awalun niatun, utawi kang kaping awal iku niat. Yang ke-1 adalah niat. Asani ghuslul wajhi, utawi kang kaping 2 iku ngumbah wajah. Yang kedua adalah membasuh wajah. Asalisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, utawi kang kaping 3 iku ngumbah tangan roro sumurtane sikut sakarone. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai sikut. Ar-rabi'u masu syai'in minar roksi, utawi kang kaping 4 iku ngusap sawiji perkara saking endase. Yang keempat adalah mengusap kepala. Al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, utawi kang kaping 5 iku ngumbah sikil roro sumurtane tungkak sakarone. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. As-sadisu tartibu, utawi kang kaping 6 ikut tartib. Yang keenam adalah tartib. Sudah cukup. Coba sekarang kita uji kemampuan Adinda Fasha terkait lafaz yang telah dibaca tersebut, baik berkaitan nahu maupun sorofnya. Coba dilihat pada lafaz furudun. Lihat pada lafaz furudun itu sifatnya apa? Jamak. Jamaknya termasuk jamak apa? Taksir. Apa ta'rif jamak taksir? Mata goyaraan bina'i mufrodi. Artinya kalimat yang berubah dari adegan mufrodnya. Terus dilihat pada lafaz sitatun. Pada lafaz sitatun itu kalimatnya masuk ke dalam kalimat apa? Lima isim. Apa pengertian kalimat isim?
Kalimatun dalat ala ma'nan pinaksia walam tutaram bin zamanil wada'an. Ciri isimnya di situ apa? Tanwin Ada berapa ciri kalimat isim? 6. Sebutkan. Tanwin kemasukan alif lam, huruf jar kemasukan kosam, idofat. Mana keterangannya? Wal ismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa dulil alifi wal lami. Sekarang keterkaitan dengan makna fahmul ma'ani. Coba tolong sebutkan niat dalam berwudu. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Doa membasuh muka. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Membasuh tangan kanan. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa asidni hisaba yasira. Mengusap kepala. Allahumma harim syari wa basari alanar. Membasuh kaki. Allahumma sabit kodami ala sirat yauma tazilu fil aqdam. Kelas, coba sekarang simpulkan. Pasal ini menjelaskan fardu wudu, bahwa fardu wudu ada 6. Yang satu adalah niat, yang kedua adalah membasuh wajah, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai sikut, yang keempat adalah mengusap kepala, yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang keenam adalah tartib. Ucapkan shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Beri tepuk tangannya. Udah kerap. Terus selanjutnya kita panggil Adanda Syahidi. Beliau akan membacakan kitab Fijan Darori. Dengan segala hormat dipersilahkan untuk Adanda Syahidi. Dan perlu diketahui para hadirin semua, tahun kemarin alhamdulillah Adanda Syahidi meraih juara kedua hifdzil hadis arba'in di tingkat kabupaten. Insya Allah untuk sekarang akan mengikuti lomba hifdzil hadis Bukhari 100 hadis. Dan perlu ketahui juga Syahidi merupakan anak yatim yang berprestasi. Untuk itu sekali lagi beri aplausnya. Tafadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu ala kulli mukallafin. Yajibu wajib ala kulli mukallafin ngatasi saban-saban wong mukallaf. Wajib ditaklif. Wajib ditaklif ayarifa ma yajibu fi haqqi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuju. Ayarifa ingin tawaruh ya mukallaf main barang yajibu kang wajib ya kita la dalam hak Allah Ta'ala. Wa malan barang yastahilu kang mustahil. Wa malan barang yajuju kang menang ya iman. Mengetahui sifat wajib Allah dan sifat mustahil dan juga sifat lainnya. Wajibu fi haqqi ta'ala al-wujudu, maka wajib akli dari sifat wujud. Wajiduhu al-adamu, dan utawi lalawanan ya wujud al-adamu iku langka. Adapun perlawanan sifat wujud itu adam. Wadalilu ala zalika wujudul hadhil mahlukat. Wadalilu lan utawi dalil ala zalika ingatase mengkono ya wujudul hadhil mahlukat apa anane iki pirang-pirang makhluk. Adapun dalil sifat wujud yaitu adanya ciptaannya alam semesta. Kelas, coba sekarang kita kembali ke pertanyaan penguasaan lafaz dan makna. Silakan Anda Syahidi lihat pada lafaz ya'rifa. Ya'rifa itu bentuknya kalimah isim, fiil atau huruf? Kalimah fiil. Fiilnya madi, mudhari atau amr? Fiil mudhari. Kenapa bisa masuk ke dalam kalimah fi'il mudhari? Karena ada huruf ya karena ada huruf mudhari yaitu ya. Ada berapa huruf mudhari? Ada 4. Dihubungkan dalam lafaz ana itu. Di sini yang mudhari'nya apa? Iya. Ya mudhari' di sini berarti wakinya kepada apa saja? Wakinya kepada mufrad muzakkar ghaib, contoh yang suruh. Tasnya muzakkar ghaib. Contohnya yang suroni
Jama muzakkar ghaib contoh yansuruna. Jama muannasa ghaibah contohnya yansurna. Hukum fi'il mudhari. Fi'il mudhari marfu'un abadan rofa selamanya. Nah di sini kenapa dibaca nasab? Karena ada amil yang menasabkan yaitu an. Ada berapa amil nawasin? Ada 10. Sebutkan. Panawasibu asaratun wa ya'an walan wa izan wa kai wal mukai wal mujud wa hatta wa jaubul bai bil wawi waw. Terus lihat pada lafaz yastahilu. Yastahilu masuk ke dalam kalimat fi'il isim huruf. Kalimat fi'il. Fi'ilnya Fi'il mudhari. coba kalau fi'il mudhari fi'il madinya apa? Istahala. Masuk bab keberapa? Warna keberapa? Sulasi majid babu sanina usani. Coba tolong ditasrif. Istahala yastahilu istihalan istihalatan istihalatan fa huwa mustahilun wa zaka mustahalun wa zaka mustahalun bih istahila tastahil mustahalun mustahalun mustahalun. Cirinya Wa alamatu ayakuna madi ala khamsati arufin dijadatil hamzati baina fai wa baina tai wal aini. Alas ucapkan sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Mana tepuk tangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita panggil Ananda Nahrawi. Silakan. Ananda Nahrawi akan membacakan kitab Al-Jurmiyah, yaitu Babul I'rab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi utawi iki kubabalan tetap dalam bertelakan i'rab. Ini bab menjelaskan i'rab. Al-i'rabu utawi i'rab wa iku tawi i'rab tagiru awalil kalimi iku baroba pirang-pirang akhir kalimah. I'rab adalah perubahan pada akhir kalimah. Li'ihtilafil awamili karena beda-bedanya pirang-pirang amil. Az-zailati kang manjing alaiya ing atasnya kalimah. Karena beda-bedanya amil yang masuk pada kalimat tersebut. Labdan hale baroba lapad atau takdiran atau baroba kira-kirane, baik secara lapad ataupun secara perkiraan. Waksamu lan utawi babagian i'rab arbaatun iku papat raupun sewiji i'rab rafa wa nasbun lan kaping i'rab nasab wa khafdun lan kaping telu i'rab jar wa jazmun lan kaping papat i'rab jazm. I'rab terbagi 4 bagian, yaitu i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar dan i'rab jazm. Palil asma'i maka ikut tetap kedua pirang-pirang kalimat isim. Mendalika saking mengkono-mengkono ya arba'ah i'rab utawi rafa wa nasbun lan i'rab nasab wal khafdu lan i'rab jar wala jazmatiha lan orana i'rab jazm iku maujud biha ing dalem asma. Maka i'rab yang masuk pada kalimat isim adalah i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar, sedangkan i'rab jazm tidak masuk ke dalamnya. Walil apali lan ikut tetap kedua pirang-pirang kalimat fi'il mendalika saking mengkono-mengkono ya arba'ah i'rab utawi rafa wa nasbu lan kaping i'rab nasab wal jazm lan kaping telu i'rab jazm wala khafdu biha lan orana i'rab jazm iku lan orana i'rab jar iku maujud biha ing dalem ya akal. Kelas. Coba Ananda Nahrawi lihat pada lafaz babul i'rab pada lafaz babul. Kedudukan i'rab pada lafaz tersebut menjadi apa? Menjadi mubtada madhuf, takdirnya ayah ada babu. Terus kemudian lafaz al-i'rabu mawaqi'ul kalimahnya itu menjadi apa? Menjadi mubtada. Apa itu mubtada? Wal ismul marfu al-ari anil awamilil labdiyati, yaitu isim yang diropakan yang kosong dari amil lafaz. Mana amilnya? Amilnya tidak terlihat karena amil pada mubtada adalah amil maknawi. Yang dijelaskan pada kitab awamil adalah
wal maknawiyatu minha adadani al-amilu fil mubtada'i wal wabari wa wal ibtida'u. Coba tolong simpulkan. Irob adalah perubahan pada akhir kalimat dikarenakan perbedaan amil yang masuk ke dalamnya. Irob terbagi 4 bagian, yaitu irob rofa, irob nasab, irob jar, dan irob jazm. Ucapkan shadaqallahul azim. Shadaqallahu yuswal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita panggil Ananda Robi. Ananda Robi akan membacakan kitab Safinatun Najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku sewiji pasal. Ini satu pasal. Al-ma'u qalilun wa kasirun. Utawi banyu iku kang kidik lan kang akeh. Adapun air terbagi dua, yaitu air sedikit dan air banyak. Al-qalilu madunal kulataini. Dan utawi kang akeh utawi banyu kang akeh. Al-qalilu madunal kulataini. Utawi banyu kang akeh iku barang sahana perong kula. Air sedikit air yang kurang dari kula. Wal kasiru kulataini fa aksaro. Dan utawi banyu kang akeh iku banyu rong kula atawa luwih akeh. Air banyak air yang berukuran 2 kula atau lebih. Al-qalilu yatanajasu biwuqin najasati fihi wa ila metagoyan. Utawi banyu kang kidik iku dari najis ya qalil kalawan katumiban kang najis ing dalem sanajan oranana barobah ya qalil. Air sedikit bisa menjadi najis bila teringapi najis ke dalamnya sekalipun tidak berubah sifatnya. Wal ma'ul kasiru la yatanajasu ila idza taghayyara tamu wa awlanu awrihu. Dan utawi banyu kang akeh iku oranana dadi najis ya maul kasiru tatkala barobah opo rasane ya maul kasiru atau warnane ya maul kasiru atau ambune ya maul kasiru. Air banyak tidak menjadi najis jika berubah rasanya atau baunya atau warnanya. Cukup, coba lihat pada lafaz al-ma'u. Itu kalimatnya termasuk ke dalam kalimat apa? Kalimat isim. Apa definisi kalimat isim? Kalimatun dalat ala mana fi nafsiha wa lam tuktaram bi zamanin wad'an. Ciri isimnya di situ apa? Alif lam. Ada berapa ciri isim? Ada 4. Sebutkan. Sebab jar, sebab tanwin, sebab alif lam dan sebab qasam. Mana keterangannya? Bal ismu yurufu bil habdi wa tanwini wa dulil alifi wa lam wa bil habdi. Terus lihat pada lafaz kullatan. Itu mewakil kalimahnya. Jadi apa itu? Menjadi khobar mubtada dari lafaz dua kasiru. Alamat rafanya? Alif. Kenapa alif? Sebab kalimat isim tasniyah. Apa ta'rif isim tasniyah? Fa amal alifu fatakunu alamatan li rafi fi tasniyati asma'i husatan. Ta'rif definisi isim tasniyah madalla ala isnaini. Keterangan yang mengatakan i'rab rafa menggunakan alif. Wa amal alifu fatakunu alamatan li rafi fi tasniyati asma'i husatan. Kelas coba tolong simpulkan. Pasal ini menjelaskan bahwa air ada 2. Yang ke satu air sedikit, air yang kurang dari kula. Yang kedua air banyak, air yang berukuran 2 kula atau lebih. Dua kula itu kalau di liter Indonesia kira-kira 174,58 liter. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita panggil Ananda Rafi. Siapkan sawerannya, Mami Haji. Rafi akan membacakan kitab Riyadhul Badi'ah.
sesuai sorogannya yang biasa disorogan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab salatul jamaati utawi iki kubab salat berjamaah. Ini bab menjelaskan salat berjamaah. Qala Ibnu Darin, bisa dikasih Imam Ibnu Darin, telah berkata Imam Ibnu Darin, awaluman utawi pautan uang salat yaman jamaatan ahli berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina kharaja iku waktuna metu ya Rasul bil gari sakuwa fi subhilal waktu subuh. Adapun orang yang pertama kali melakukan salat berjamaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul dari buah pada waktu subuh. Wa inna makan ulan satu mun anane iya sahabat saluna iku salat ya sahabat qabla ilan sadurung iya kharaja halul hujan. Dan sesungguhnya sahabat melakukan salat berjamaah pada waktu itu dengan cara sendiri. Wal jamaatu dan tahu berjamaah min khasai dan berangkat-angkat adil mata min khasai dalaju mati sakit berang-berang kadang tuan ikmat dan berjamaah dan sesungguhnya berjamaah dan khususan dari umat ini. Kal jamaati ka salat berjamaah walidaini salat lebaran wal kusufaini dan salat samaga dan sholat istisqa seperti sholat Jumat, sholat lebaran, sholat istisqa dan sholat bergerhana. Kalau mana lebih mana di jemaah, kalau itu sholat imami itu menyambungkan sholat makmum di sholat imami kalau sholat imam. Dan adapun mana sholat berjamaah adalah menyambungkan sholatnya makmum dengan sholat imam. Kelas, coba Rafi lihat pada lafaz jamaatan. Kedudukan yang Arabnya menjadi apa? Menjadi hal. Apa ta'rif hal? Al-halu wal ismu mansub al-mufassiru lima hayati. Kalimat isim yang dinasabkan yang menunjukkan suatu yang samar dari satu keadaan. Apakah hal boleh menggunakan dengan isim ma'rifat? Tidak boleh. Hal harus menggunakan isim nakirah. Wala yakunu halu illa nakiratan. Terus lihat pada lafaz ola itu termasuk kalimat isim bila atau huruf Fi'il. bila apa? Fi'il madi. Apa definisi fi'il madi? Madal ala hadasin madwan qada. Kalimat yang menunjukkan perkara. Kalimat yang menunjukkan sudah dilaksanakan. Coba ditasrif. Qala yaqulu qawlan wa maqalu fa wa qalu wa daqama kullu taqulu maqalu biqalun. Bentuk fa'il mutasil marfunya. Qala taqulna qul taqul kuntu maqultu qulna. Udah cukup. Alas. Boleh tepuk tangannya. Untuk selanjutnya kita panggil Ananda Syahrul. Ananda Syahrul akan membacakan kitab Fathul Qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamis sholati. Ini kitab menjelaskan hukum salat. Wa hiya logotan du'a'u dan salat definisi etimologi adalah doa. Syara'an kama qala Rafi'iyun aqwalun al-mustatahatun bitakdiri wa muhtatamatun bitaslimi bisyara'i makhsusatin. Dan definisi salat menurut syara adalah bagaimana yang diucapkan oleh Imam Rafi adalah ucapan-ucapan dan pekerjaan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Isyara'i makhsusatin dengan syarat-syarat yang ditentukan. As-salatul mafrudatu khamsun. Salat yang diperlukan ada 5. Wa fi ba'di an-nasi salawatul mafrudatu khamsun. Dan pada sebagian tauladan makan dengan redaksi as-salawatul mafrudatu khamsun
Salat terbagi menjadi 5. Yajibu kullu minha bi awalil waqti wujuban wasa'an ila ayyabqa minal waqti ma yashah. Wajib salat dilaksanakan pada awal waktu sampai habisnya waktu. Al-zahiru ayyas salatuhu. Yang pertama adalah salat zuhur. Qala Nawawi sunnat bidzalika li'annaha zahiratun wastan nahari. Imam Nawawi berkata, dinamakan salat zuhur dikarenakan jelas yang dilaksanakan pada pertengahan siang. Cukup. Coba Anda Syahrul lihat pada lafaz ad-du'a'u mawaqiul kalimahnya itu menjadi apa? Khabar mubtada pada lafaz dia. Khobar terbagi berapa? Di 2. Sebutkan. Khabar mufrad, khabar ghair mufrad. Coba jelaskan apa khobar mufrad dan khobar ghair mufrad. Khobar mufrad adalah malaisa jumlatan wala syaibihan bil jumlati. Khobar yang tidak dibentuk dari jumlah dan sibih jumlah. Khobar ghair mufrad adalah makana jumlatan wa syabihan bil jumlati. Khobar yang dibentuk dari jumlah dan sibih jumlah. Berarti lafaz ad-du'a termasuk mufrad atau ghair mufrad? Mufrad. Berikan contoh jumlah khobar jumlah. Silakan berikan contoh satu persatu. Jumlah ismiyah Zaidun zariyatuhu zahibatun. Jumlah fi'liyah Zaidun qoma abuhu. Dorob Zaidun indaka jar majrur Zaidun fitari. Terus lihat pada lafaz qala, itu sehatnya Bil madi fi'il mudhari'nya. yaqulu. Coba tolong masuk ke bab keberapa, warna keberapa? Bab awal sulasi mujarrad, bab awal bina azwaj. Coba tolong di tasrif. Qala yaqulu qawlan wa ma qalan fa huwa qailun wa dzaka ma qulun qul la taqul ma qulun miqwalun. Coba dengan bentuk mutasi marfunya. Qala qulun qalat qalata kunna qulta qultuma qultum qulti qultuma qultunna qultu qulna. Isim fa'ilnya. Qailun qailani qailuna wa qawalun wa qawalun wa qawalatun qailatun qailatani qailatun wa qailun. Coba definisi dari sholat menurut etimologi dan terminologi apa? Definisi salat menurut etimologi adalah doa, sedangkan menurut terminologi atau istilah adalah ucapan-ucapan dan pekerjaan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang ditentukan. Sudah cukup. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita panggil Ananda Yogi. Yogi akan membacakan tafsir Jalalain. Alat kepanggil Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarati, ini adalah surat Al-Baqarah. Madaniyatun wa ayatuha mi'atani wa sittun aw sab'un wa thamanuna ayatan. Tergolong ayat bangsa Madinah dan ayatnya berjumlah 286 atau 287 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Hanya Allah lah yang mengetahui dengan ayat tersebut. Zalika ay hadzal kitabu alladzi yaqra'uhu Muhammadun. Ayat-ayat inilah yang akan dibacakan oleh Muhammad. La raiba la syakka fihi annahu min indillah. Tidak ada keraguan di dalamnya bahwasanya Al-Qur'an datang dari sisi Allah. Wa jumlatun nafiyyi khabarun mubtada'uhu dzalika wal isyaratu li ta'dimi. Dan jumlah yang dinafikan menjadi khobar, mubtadanya lafaz dzalika dan isim isyarahnya menunjukkan makna mengagungkan. Hudan khobaru tsani ay hadin lil muttaqin, yang menunjukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Lafaz ini menjadi khobar kedua. As-sairina ila taqwa biimtithalil awamiri wajtinabin nawahi liittiqaihim bidzalika nari.
yang melanggengkan takwa dengan cara mengikuti segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang karena takutnya mereka terhadap api neraka. Cukup. Coba Anda Yogis lihat pada lafaz suratul Baqarah. Kedudukan Arabnya menjadi apa? Bisa menjadi kedua kedudukan. Satu menjadi mubtada, khobarnya lafaz madaniyatun. Yang kedua menjadi khobar mubtada mahdhuf, takdirnya ai hadhihi suratul Baqarah. Apakah boleh membuang mubtada? Boleh, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Alfiyah, wa hazbu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma. Terus lihat pada lafaz a'lamu, itu sifatnya apa? Af'alu tafdil yang menunjukkan makna lebih. Fi'il madinya, Alima, mudhari'nya, ya'lamu, masuk bab keberapa dan tasrif? bab keempat sulasi mujarrad. Alima ya'lamu ilman, ilmatan fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun mi'lamun. Wa 'alamatuhu ay yakuna 'ainun fi'lihi maksuran fil madi wa maftuhan fil mudhari. Coba tasrif dalam bentuk fi'il mudhari' marfu muttasil. Ya'lamu ya'lamani ya'lamuna ta'lamu ta'lamani ya'lamna ta'lamu ta'lamani ta'lamuna ta'lamina ta'lamani ta'lamna a'lamu na'lamu. Sikat mainnya. Ya'lam alimun alimani alimuna ulamun ulamun alimatun alimatun alimatani alimatun awalimu. Amr ghaib dan amr hadir. Liya'lam liya'lama liya'lamu lita'lam lita'lama liya'lamna i'lam i'lama i'lamu i'lami i'lamma i'lamna. Apa bedanya ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah? Ayat Makkiyah diturunkan sebelum Rasul berhijrah, ayat Madinah diturunkan sesudah Rasul berhijrah. Sudah cukup? Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita panggil Ananda Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanis salati utawi iki ku fasal ala tetap di dalam bercakap pirang-pirang rukun salat. Wa taqaddama lan wis dari mentingin makna sholati apa makna salat lughatan ing dalam munggu lughat wa syar'an lan ing dalam munggu syara' wa arkanus sholati lan utawi pirang-pirang rukun salat sama niata asyara iku 18 ruknan apane rukune. Ahaduha an-niyatu utawi salah sawijine sama niata asyara an-niyatu iku niat wa hiya lan utawi niat qasdu syai'i iku najasa di perkara muktaronan hale kang den barengi bipilihi kalau digawane syai' wa mahalluha lan utawi panggonane niat al-qalbu iku ati. Baikkan maka lamun ana as-salatu apa salat fardhon iku fardhu wajaba maka wajib niyatul fardhiyati apa niat bangsa fardhu wa qasdu piliha lan najami gaweni ya salat wa ta'yinuha lan nangtuakne salat min subhin au zuhrin saking subuh atau zuhur masalan umpamane au kanati salatu atawana ku salat naflan iku sunnah zata waktin kang anduweni waktu karo tibatin kaya salat rawatib au zata sababin atau salat kang anduweni sabab ka istisqoin kaya salat istisqa wajaba maka wajib qasdu piliha apa najami gaweni ya salat wa ta'yinuha lan nang tuakane salat lan niyatun nafliyati ora ana
Karena cukup niat kang bangsa sunah. Allah, coba Ananda Ghazali lihat pada lafaz taqaddama. Itu sigatnya apa? Fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il masuk ke dalam bab keberapa? Bab keempat warna kedua sulasi majid wajan tafa'ala yatafa'alu. Tasrif. Taqaddama yataqaddamu taqadduman taqaddumatan fahuwa mutaqaddimun wa dzaka mutaqaddamun. Taqaddam la tataqaddam mutaqaddamun mutaqaddamun mutaqaddamun. Apa ciri bab keempat warna kedua sulasi majid? Wa alamatuhu ayakuna madihi ala khamsati ahrufin bi ziyadati ta'i bi awalihi min jinsi aini filihi bainal fa'i wal aini. 5 huruf fi'il madinya dengan ditambahkan tak pada awal kalimahnya dan huruf yang lain yang sejenis dengan ain fi'il di antara fa fi'il dan ain fi'il. Sekarang lihat pada lafaz makna. Makna salati lebih kepada pada lafaz makna. Itu lafaz makna menurut Ananda Ghazali mu'tal atau sahih? Mu'tal. Kenapa dikatakan mu'tal? Karena ada huruf ilatnya yaitu alif. Termasuk manqus atau maksur? Maksur. Apa ta'rif isim maksur? Al-ismul mu'rabul ladzi akhiruhu alifun lazimatun wa qablaha fathatun. Coba i'rab isim maksur bagaimana? Semuanya dimuqaddarahkan. Mana keterangannya? Wasammi mutalan minal asma'i makal mustafa wal murtaqi makarima fal awwalul irabu fihi kudiro jami'u wa walladzi qad busiro. Kemudian lihat pada lafaz kanat. Bagaimanakah beramalnya lafaz kanat? Tarfaul isma wa tansibul khabaro. Mana aja? Merupakan pada isimnya dan menasubkan pada khobarnya. Isimnya yang mana dan khobarnya yang mana? As-salatu jadi isim kanat, fardun jadi khobar kanat. Kalau di dalam kitab Amin ini maksudnya ke dalam warna keberapa? Warna ke-10. Sebutkan. An-naul asyiru apalun naqisati tarfaul isma wa tansibul khabaru wa hiya salasata asyara fi'lan kana wa sara wa asba wa amsa wa da wa tala wa batala wa majala wa mabari wa ma'i baqa wa madama wa laysa wa ma'i tasarrufu minhunna. Alas, tolong disimpulkan semuanya. Kesimpulan untuk seluruh bab disimpulkan. Dalam bab ini musannif menjelaskan bahwasanya rukun salat berjumlah 18 yaitu niat, berdiri, takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah dan seterusnya. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita panggil Ananda Hafid. Silakan Hafid. Mana Hafid? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada'i wal khabari. Utawi iku bab hale tetep ing dalam mertelakeun mubtada lan khabar. Ini bab menjelaskan mubtada dan khabar. Al-mubtada'u huwal ismu al-marfu'u ala riyanil awamilil lafdiyati. Al-mubtada'u utawi mubtada huwa iku tawiran mubtada al-ismu isim al-marfu'u kang daropakan ala ri kang sepi anil awamilil lafdiyati saking pirang-pirang amil kang bangsa lafaz. Mubtada adalah isim yang diropakan yang kosong dari amil lafzi. Wal khabaru wal ismu al marfu al musnadu ilaihi.
wal khobaru lan utawi khobaru huwa iku utawi ya khobar al ismu iku isim al mawrul kang den ropakan al musnadu kang den sendehaken ilaihi maring mubtada. Dan khobar adalah isim yang diropakan yang disandarkan kepada mubtada. Nahu qaulika yaitu sampainya pengucap sira lafaz jaidun qaimun wa jaidani qaimani wa jaiduna qaimuna. Seperti perkataanmu pada lafaz jaidun qaimun wa jaidani qaimani wa jaiduna qaimuna. Kelas, coba hafid, Ananda hafid. Lihat pada lafaz al-mubtada'u itu mewakil kalimatnya masuk ke dalam kalimat apa? Kalimat isim. Apa ciri isimnya? Alif lam. Termasuk ma'rifat atau nakirah? Isim ma'rifat. Ada berapa saja yang masuk ke dalam isim ma'rifat? Ada 5 yaitu isim dhamir, isim alami, isim mubham, isim yang menggunakan alif lam, isim yang diidofatkan. Udah cukup, coba disimpulkan. Mubtada adalah isim yang diropakan yang kosong dari amil lafzi, sedangkan khobar adalah isim yang diropakan yang disandarkan kepada mubtada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya terakhir kita panggil Ananda Azimi, si kecil cabai rawit. Azimi akan membacakan kitab Tijan Darori. Alhamdulillah Azimi setelah 2 tahun di sini sekarang sedang menghafal kitab Imriti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu bi haqqi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadisi. Wa yajibu lan wajib bi haqqi ta'ala ing dalam hak Allah Ta'ala al-mukhalafatu lil hawadisi apa sifat mukhalafatu lil hawadisi. Dan wajib bagi Allah Ta'ala sifat mukhalafatu lil hawadisi. Wa manahu ta'ala insanu masina lil hawadisi. Wa manahu lan manane ya mukhalafat lil hawadisi. Annahu ta'ala iku satunya Allah Ta'ala lisan ikarana ya Allah mumasila iku kang ngerupani lawadisi kada pirang-pirang makhluk. Dan mananya adalah Allah dan mananya adalah bahwasanya tidak sama dengan makhluknya. Walaisa lahu yadun wala ilun wala udunun wala ghairu dalika min sifatil hawadisi. Walaisa makaranana lahu walaisa makarana ya malaban lawadisi lahu kado ya Allah. Ada napa pandangan wala ilarana mata wala udunarana telinga wala ghairu dalika lana saliyane kono ya yadun wala ilun wala udunun. Dan sifatil hawadisi saking pirang-pirang sifat makhluk. Maka Allah tidak memiliki tangan, tidak memiliki mata, tidak memiliki telinga dan sebagainya ada pada sifat-sifat makhluk. Wadiduha mumasalatu, wadiduha dan perlawanan yang muhalafatu mumasalatu apa sifat mumasalah. Dan perlawanan sifat muhalafatu adalah sifat mumasalah. Wadalilu dan utawi dalil ala dalika yang atas mengkono ya muhalafat lawadisi annau iku satune ya Allah. Lakana ikarana ya Allah maksudnya iku nyerupani lawadisi kalau pirang-pirang makhluk. Lakana maka orana ya Allah hadisan iku kang nyerup iku kang anyar wawan tawi ya lakana hadisan muhalif kang mustahil. Dan dalilnya Allah bersifat muhalafatul lawadisi adalah bahwasanya jika Allah sama dengan makhluknya maka Allah adalah makhluk dan yang demikian mustahil. Cukup, coba ini lihat pada lafaz fi haqqihi itu ta'alluqnya kepada lafaz mana? Lafaz sebelumnya yaitu yajibu. Kenapa ta'alluqnya kepada lafaz yajibu tidak ke lafaz yang lain? Karena itu kalimat fi'il. Sebagaimana ta'alluq itu nakal kama fi'il bro. Sebagaimana dalam keterangan wali kidatu wa madahu bibilia mana natawi manahu. Terus lihat pada lafaz annahu itu di situ ada lafaz anna termasuk ke dalam huruf apa? Huruf nasab, huruf taukid. Bagaimana beramalnya? Tansibu lisan wa tarfa'u labara. Mana isinya? Namiru. Kabarnya? Bimalaisa. Simpulkan. Wajib bagi Allah Ta'ala sifat muhalafatul lawadisi yang artinya
Jikalau Allah sama dengan Allah tidaklah sama dengan makhluknya. Allah tidak memiliki tangan, telinga, mata dan sebagainya yang ada pada diri makhluk. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah putra kami yang kami tampilkan dalam membaca kitab, dan tidak menutup kemungkinan yang lain pun sama. Secara kemampuan alhamdulillah sudah teruji karena metode pengajian di pesantren Miftahul Huda yang saya gembleng sama dibaca melalui bahasa Jawa, kemudian kadang kami translate ke dalam bahasa Indonesia, dan kami tanya satu persatu secara kalimat